Orang sahabat bertanya kepada Rasulullah, "Ya Rasulullah, saya punya beberapa ladang ya Rasulullah. Apa yang kira-kira saya tanam ya Rasulullah? Dan berapa kali kira-kira saya siram ya Rasulullah?" Dan begini dan begitu ditanya, bla 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 sama Rasulullah. Kata Rasulullah SAW, "Kamu tanam ini dan begini dan begitu." Akhirnya dilakukan. Setelah beberapa bulan, bukan tumbuh malah mati tanamannya. Dia pun datang kepada Rasulullah, "Ya Rasulullah, saya sudah ikuti saranmu ya Rasulullah." Rasulullah tertawa lalu mengatakan, "Antum a'lamu bi umuri dunyakum." Kalian lebih paham urusan dunia, urusan bisnis, urusan pertanian. Kenapa tanya sama saya? Paham tuh? Oleh karena itu setiap di antara kita punya tugas masing-masing. Jangan semuanya mau jadi ustadz. Kalau semua pegang mic, siapa yang nak dengar? Kalau kamu pandai di dalam bisnis, berjuang dengan bisnismu. Kalau kamu pandai di dalam suara, berjuang dengan dakwahmu melalui suaramu. Kalau kamu mampu berjuang dengan apa kemampuan kamu, maka berjuang di dakwah kamu dengan kemampuan kamu. Kalau tidak punya kebisaan sedikit pun, maka berjuang. Orang yang non muslim sekalipun haram bagi kita untuk melakukan kejahatan kepada zatnya atau membenci kepada zatnya, kepada dirinya nggak boleh. Nggak boleh kita benci kepada orangnya, nggak boleh. Tapi kesalahannya, kekufurannya, kebiadabannya, itu yang harus kita hilangkan. Mungkin ilmu itu sedikit, akan tapi saya harap kalian bawa ke rumah. Sehingga apa? Hidup kita bahagia. Orang yang salah bisa jadi benar. Orang yang non muslim bisa jadi orang Islam. Betul atau tidak? Orang yang tidak memiliki iman bisa jadi beriman. Sayyiduna Umar bin Khattab mau membunuh Rasulullah di pagi hari, di sore hari sudah mau dibunuh demi Rasulullah. Coba kalau kita benci sama zatnya Sayyidina Umar. Wah, ini orang jahat. Wah, ini orang sering nyiksa Nabi, nyiksa sahabat Nabi. Tapi enggak. Allah mengajarkan kepada kita untuk benci kesalahannya. Bukan orang yang hidupnya iri, dengki, hasud, nggak bakalan pernah bisa menjadi orang yang terdepan. Tapi sayanya yang dihasutin, Habib, gimana? Kalau orang yang hasud kepada kamu, berarti kamu masih ada sesuatu yang bisa dijual. Kamu syukuri nikmat tersebut. Kalau kamu ada yang hasud kepada kamu, ada yang iri, ada yang dengki, wah majelis kita ada yang iri, ada yang dengki, bersyukur. Berarti majelis kita dilihat sama orang, dipandang oleh orang, diperhatikan oleh orang. Bayangkan kalau misalnya hidup kamu nggak ada yang hasud, ngacak coba sekali-sekali. Papalatak merennya, mengetna, ya. Soalnya kenapa? Nggak ada yang hasud sama sekali, nggak ada yang benci, nggak ada yang iri. Berarti wajahnya ada masalah, jelek berarti. Tapi kalau ada yang hasud, ada yang iri, berarti itu tanda awal bahwa sesungguhnya kamu memiliki kelebihan yang tidak dimiliki oleh orang lain. Dalam Al-Quran Allah Subhanahu wa ta'ala menjelaskan, "Inna kaida syaitani kana dha'ifa." Setan itu tipu dayanya lemah. Tapi hawa nafsu menjadi tunggangan setan untuk menggoda kita. Nabi Allah Yusuf, kita tahu di Al-Quran mengatakan, "Wa ma ubarri'u nafsi, innan nafsa la'ammaratun bisu." Bagaimana cara menaklukkan hawa nafsu? Kita tahu bahwa agama Islam ini adalah agama yang mengajarkan umatnya untuk melawan hawa nafsu. Dan melawan hawa nafsu itu sesuatu yang cukup berat. Cukup berat. Di antaranya adalah dengan cara berpuasa. Puasa adalah salah satu cara yang paling efektif untuk kita mendidik nafsu kita. Jadi bukan mematikan. Nafsu jangan dimatikan, tidak boleh. Tapi dijinak. Tujuan utama pakaian diturunkan adalah untuk menutup aurat. Zaman kita sekarang tidak. Kalau dulu mungkin zaman 50-an kot mungkin. Kalau kita tengok film-film orang dulu mungkin tak pakai tudung, tapi pakaiannya sopan ke bawah. Zaman sekarang pakai tudung, mula daripada bahu ke bawah, innalillahi wa inna ilaihi rajiun. Seakan-akan aurat hanya di tudung saja, di kepala sahaja. Kononnya pakaian muslimah. Saya rasa yang dulu itu lebih sopan daripada yang pakai tudung kalau bawahnya itu membentuk kepada tubuh badan. Dan ini adalah bahagian daripada kata Nabi SAW, kasiyat ariyat. Di akhir zaman akan ada perempuan berpakaian tapi telanjang.